Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya sari wa ya fatihat wa salikal karuman wa ya malika wa ijil mahrum wa ya man malakan nuruhu bainal ardi was samawat wa ya man ahata bi sini khususnya ya Allah makbul dan kabul segala hal. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Dirjen Pendidikan Islam, kemudian Bapak Ibu pejabat tinggi media dan Pratama Kementerian Lembaga, Bapak pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Khairul Ummah Penjaringan, serta para pejabat dan dari pemerintah daerah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, mitra pembangunan, tenaga kesehatan yang hadir, kemudian juga unsur desa dan seluruh peserta hadir yang pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan kick off cek kesehatan gratis dan TB di pesantren yang sekaligus pada kesempatan ini kita rangkaikan program yang sama untuk off pada pemukiman padat penduduk. Bapak Menteri yang kami hormati, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden di bidang kesehatan dengan semangat menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Dalam penanggulangan TB, kita tidak dapat hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kita harus aktif mendatangi masyarakat, terutama pada lingkungan dengan risiko penularan yang lebih tinggi seperti pesantren, pemukiman padat penduduk dan tempat lain. Ya. Pada bulan yang lalu kita juga sudah mulai kick off untuk lembaga pemasyarakatan. Menempel. Hari ini Bapak Menteri yang kami hormati, kegiatan ini kita awali di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan pelaksanaan kick off di pondok pesantren. Dan juga secara paralel kita lakukan tadi, Bapak Menteri sudah berkunjung ke RW 05 Kelurahan Kapukuara. Pada hari ini juga kita melakukan di beberapa spot di kawasan Kecamatan Penjaringan. Di pondok pesantren Khairul Ummah ini sasaran screening karena kita untuk TB itu pada kelompok 15 tahun ke atas, berarti pada kelompok kelas 3 pada kelompok SMA atau aliyah, maka sasaran untuk ronsen saja itu ada 193, tapi keseluruhan siswanya Pak Kiai ini jumlahnya 400 di sini, beserta dengan ustaz itu 75 orang. Selain screening TB dengan ronsen dada dan cek kesehatan gratis, ya, kegiatan ini juga mencakup imunisasi HPV bagi siswi setingkat kelas 3 SMP. Ya, jadi di sini kami sudah identifikasi ada 38 sebenarnya sasarannya, dan alhamdulillah ada 5 yang berupa itu kita kejar hari ini juga kita laksanakan. Di samping pesantren ini ada SD juga. Saya sudah cek, alhamdulillah untuk bulan imunisasi anak sekolah bulan Agustus sudah diselenggarakan, Pak, alhamdulillah. Dan tentunya ketika kita masuk ke kawasan padat penduduk dengan isu lingkungan, kita melakukan penyuluhan kesehatan lingkungan, kami juga membagi rodensia dan juga beberapa penyuluhan, program penyuluhan dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, model pelaksanaan ini tentunya akan kita replikasikan secara bertahap di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat risiko kepada penduduk bukan penyakit, tapi daerah. Pada lingkungan pesantren, rencana pelaksanaan acaranya dengan sasaran lebih dari 1,75 juta santri. Udah tangkap kan? Udah. Sedangkan di pemukiman padat itu intervensi direncanakan mencakup 3.373 desa dan kelurahan di 38 kabupaten yang narik mic dan dia. kita akan berupaya agar kegiatan ini tuntas di akhir tahun 2020.
Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Menteri yang terhormat, semoga ikhtiar bersama ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat pencapaian PATC Presiden di bidang kesehatan, sekaligus perkuat upaya limpahnya malam tadi di Polres limpahnya 2030. Bapak Menteri yang kami hormati, demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Menteri Kesehatan Indonesia, Bapak Menteri Tidak Bisa Dikit, yang kami hormati juga hadir Pak Deputi juga Menko Pmk Bapak Profesor Sudaryono MM. Tentu Sohibul Bait yang kita muliakan siswa madrasah, ini adalah di antara program Pak Presiden melalui Menteri Kesehatan yang paling kami tunggu-tunggu, dan kami merasa ini penerimaan manfaatnya sungguh paling kami rasakan. Bagaimanapun seperti berkali-kali Pak Menteri sampaikan di postingan yang satu kali saya ikuti, kesehatan itu mahal, menjaga kesehatan itu mahal. Bagi kami, al-mu'minu qawiyyu khairun minal dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat, yang sehat itu memang sangat dimuliakan, lebih baik daripada orang-orang yang lemah. Lemah itu lemah kesehatan. Yang kedua, Kementerian Agama terus mendukung Pak Menteri, dan buat kami bukan saja penerimaan manfaat, tapi lebih dari itu anak-anak Indonesia harus cerdas, apalagi lebih dari 7 juta adalah santri yang berada di 42 pesantren se-Indonesia. 42.000 saudara. 42.000 pesantren se-Indonesia dengan berbagai jenjangnya. Ada di sana madrasah, ada madrasah diniyah, bahkan ada sekolah umum. Jadi tempat Pak Kiai Saroni ini kebetulan madrasah, tapi di tempat lain itu ada sekolah umum. Karena itu yang namanya pesantren itu bisa mengcover semuanya. Karena itu sudah sangat tepat kalau Pak Menteri Kesehatan harus sering datang ke pesantren. Karena inilah dari sekian warga Indonesia yang butuh kehadiran negara terutama di bidang kesehatan. Yang ketiga Pak Menteri, kami juga punya madrasah lebih dari 80-an ribu. Jumlah mahasiswanya atau siswanya sekitar 10 juta, 10,5 juta. Dari 10,5 juta itu, kita cuma punya 5% yang negeri, selebihnya swasta. Itu pun juga mohon dukungan Pak Menkes, mereka juga butuh kehadiran kita semua. Dan beberapa juga sudah kita lakukan CKD. Dan karena hari ini secara khusus yang akan di-launching adalah terkait dengan screening rongsen dada, terutama TB ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Pak Kiai. Bayangkan, dulu tidak pernah kebayang, dulu kalau kita masih kecil paling suntiknya suntik cacar, yang kita sama-sama lari semua itu. Tapi hari ini orang screening dengan biasanya kalau di rumah sakit pasti mahal. Dan Pak Presiden melalui Pak Menkes sudah membuat program gratis tis. Karena itu kita butuh semuanya program ini. Kita butuh sebagai warga pesantren, warga madrasah. Pak Menteri sangat concern, dan Menteri Agama dengan terbuka kami perintahkan oleh Pak Menteri dukung dan fasilitasi setiap kesehatan gratis yang dilakukan oleh Pak Menkes atas saran Pak Presiden. Terakhir, al-aqus salim bismillah. Kita semua dapat kondisi sehat. Kami mohon untuk Bapak Dirjen beserta pengasuh pondok pesantren untuk tetap berada di tempat. Kami turut mengundang Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dan kami mohon pula Bapak Menteri Kesehatan untuk dapat menyerahkan bantuan dari Kementerian Kesehatan berupa oksigen konsentrat rodentisia kepada Kepala Dinas. Kami mohon Bapak kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama yang akan ditandatangani oleh PLT Dirjen P2 Bapak Andi Salguni dan Dirjen Pendidikan Islam Bapak Amin Suyitno.
Dipersilakan kepada Bapak PLT Dirjen P2 dan Bapak Dirjen Pendidikan Islam untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Selanjutnya foto bersama dengan mengangkat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani. Selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Menteri Kesehatan. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya ditugaskan Bapak Presiden untuk bisa meningkatkan rata-rata usia hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun ke 76 tahun. Sekarang rata-ratanya sudah naik ke 74 tahun. Pak Kiai, saya merasa karena mungkin yang usianya lansia ya saya sama Bapak sama beliau gitu ya. Kalau lihat dari tongkrongannya gitu, usia saya tuh 62. Jadi kalau rata-rata usia hidupnya 74, maksudnya tinggal 12 tahun lagi. Jadi kalau misalnya ke 76 kan lumayan Pak, nambah 2 tahun. Syukur-syukur bisa jadi kayak negara maju yang 80-an. Nah, kalau kita lihat kenapa orang Indonesia meninggalnya lebih cepat dibandingkan orang di negara maju. Salah satu penyebab utama wafatnya orang Indonesia kalau penyakit menular itu adalah TB. Ini meninggalnya setahun 120.000. Artinya saya ngomong 5 menit yang meninggal 2. Saya ngomong 10 menit yang meninggal 4. Makanya ngomongnya nggak boleh panjang-panjang, mendingan dari saudara dulu. TB ini kita sudah mau 81 tahun merdeka. Tetap meninggalnya paling banyak. Lebih banyak dari COVID yang meninggal setiap tahun. Dan kita ranking nomor 2 dari bawah. Ranking nomor 2 dari bawah. Karena paling banyak sesudah India. Penyakit ini ribuan tahun sudah. Dan anehnya obatnya sudah ada. Obatnya ada dan manjur. Kalau minum obat pasti sembuh. Masalahnya adalah gak ketahuan kalau dia sakit TB karena screeningnya terlambat atau tidak dilakukan. Itu sebabnya Kementerian Kesehatan karena ingin memperpanjang rata-rata usia hidup rakyat Indonesia harus bisa mengurangi kematian karena TB dengan cara screeningnya diperbanyak. Nah, screeningnya memang susah. Yang paling gampang pakai ronsen. Ronsen itu susah banget, dulu alatnya besar sekali dipasang ke rumah sakit. Sekarang teknologi baru, alatnya kecil bisa digendong dibawa pakai motor. Jadi dengan demikian saya sudah minta dengan bantuan teman-teman dari Bank Dunia, kita dapat uang untuk beli ronsen 10.000 mau kita bagi ke puskesmas kayak biasa. Dengan adanya ronsen di puskesmas, orang-orang bisa screeningnya nggak usah rumah sakit. Bisa dibantu dengan program cek kesehatan gratis. Dan kita akan bagi juga beberapa puskesmas yang banyak penduduk padatnya dengan ronsen yang bisa dibawa pakai motor kayak yang sekarang dipakai di pondok pesantren Pak. Supaya bisa ketemu. Kenapa dipilih pondok pesantren? Tadi saya baru tahu Pak Anissa ini 7 juta. Kita berkira tadi 1,4 sampai 2 juta. Ternyata 7 juta. Karena penyakit TBC ini kalau di screening rata-rata yang ketemu 0,3%. Kemarin saya jalan-jalan ke Nusa Kambangan sama Pak Menteri Imigrasi. Screening TBC pakai ronsen ketemu 3%, 10 kali lebih tinggi. Kenapa? Oh, karena di penjara itu tidurnya kebutuh satu ruangan itu banyak. Saya langsung ingat, wah, saya dulu sering jalan ke pesantren-pesantren, wah itu benar-benar tumpuk-tumpukannya lebih atas bawah kiri kanan gitu kan, tumpuk-tumpukannya padat sekali gitu. Saya pikir, wah ini harus di screening di pesantren. Ya mungkin pesantren yang Pak Kiai sekarang udah bagus, tapi kadang satu kamar isinya 2, ada kamar yang 4, ada satu kamar isinya 6, 8, ada juga di 10, 12 di Jawa Timur pesantren itu pesantrennya. Tapi ruangan kan bisa padat sekali. Nah, jadi saya rasa perlu di screening di pesantren
Saya datang ke Pak Menteri Agama, kebetulan saudara saya sudah lama sejak beliau aktif di Masjid Istiqlal, kita mulai di sini. Mudah-mudahan nanti cepat ketemu, dapat apa? TBC itu kalau ketemu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah jadi stigma, nggak usah malu, karena penyakit ini penyakit biasa kayak pilek sama batuk. Dan penyakit ini bisa disembuhkan. Yang penting screening cepat, kalau ketahuan minum obat. Yang penting nomor 2, kalau udah ada yang kena di satu rumah, teman-teman di satu rumah, keluarga satu rumah, minum obat juga. 3 bulan ada di puskesmas, minum obat seminggu sekali. Dan semuanya gratis. Mudah-mudahan kalau ini bisa dijalankan, kita bisa menurunkan kematian gara-gara TB. Yang tadinya 5 menit 2 orang meninggal, ini 5 hari turun 1 yang meninggal. Kalau perlu 5 bulan sekali ada 1 yang meninggal, dan akhirnya benar-benar kita bisa eliminasi. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak ada yang usianya di bawah 76 tahun, dan khusus Pak Kiai itu usianya di atas 80 tahun. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan kick-off screening tuberkulosis dan cek kesehatan gratis. Kita hitung mundur bersama. 3,